Selamat datang di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala dari The 101 Hotel Jakarta Sedayu Dharma Wangsa. Nah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dari beberapa hari terakhir ini rame banget. Katanya eksploitasi, penggunaan nama brand rokok. Tapi gimana soal prestasi? Nah, hari ini kita mau ngobrolin antara prestasi melawan eksploitasi. Nah, saya sudah bersama dua orang penting hari ini. Yang pertama ada Pak Gatot dari Sesmenpora, Pak. Halo, Pak. Dan juga ada Mas Sigit, mantan juara dunia yang sekarang juga masih melatih aktif di PB Jarum ya, Mas Sigit ya? Oke, saya mau nanya ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, dengan ramenya beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu mungkin ya, antara eksploitasi penggunaan nama brand rokok dan butuh prestasi dari bulu tangkis dengan PB Jarum, per hari ini sudah ada mediasi, Pak, katanya, Pak? Ya, alhamdulillah tadi kurang lebih baru sekitar 3 jam yang lalu baru selesai dan kemudian ya? Langsung ya masih hangat ini TV pertama yang dapat kesempatan langsung untuk kami acara untuk ini ya. Mantap. Dalam konteks adalah kami harus menjelaskan kabar gembira ini kepada publik karena tadi pada saat jumpa pers yang hadir itu ada langsung dipimpin oleh Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi, kemudian Mas Budiarjo, Sekjen PBSI ada. Kemudian si Lius Pongoh dari Jarum ada, kemudian Pak Susanto ada, dan seorang komisioner. Saya mengutip kata-kata dari Mas Budi, Sekjen PBSI, hari ini saya adalah orang yang paling berbahagia di ruang ini. Menunjukkan betapa ketergantungan tinggi sekali dari pihak PBSI akibat dari aktivitas yang sangat masif audisi ini. Jadi kalau dibayangkan kalau audisi ini diberhentikan total, atau bahkan kalau Pak Yopi kemarin, dan saya paham apa yang diucapkan Pak Yopi, kami paham sampai istilahnya udah tahun 2020 sementara berhenti dulu, sampai saya katakan jangan, mungkin agak emosi kali gitu. Tapi poinnya hari ini semua udah close, sudah nggak ada persoalan lagi, dengan pertimbangan satu tadi bahwa kegaduhan ini harus segera diakhiri, dan yang kedua fakta menunjukkan negara ini sesungguhnya berhutang kepada bulu tangkis. Coba kita lihatlah sejak Olimpiade Barcelona berapa medali emas selalu dihadiahkan oleh bulu tangkis, kecuali di Olimpiade London aja yang berhenti ya. Nah, kemudian kembali ke Rio hadir lagi emas. Nah, kami kan tentu saja harus mengapresiasi tanpa harus ngajarin pihak Jarum untuk melanggar peraturan. Betul. Nah, tadi kami juga sampaikan khususnya oleh Pak Menpora, tidak ada maksud juga kita itu menghalangi niat baik dari KPAI. Tujuannya sangat mulia sekali, melindungi anak-anak dari hal yang sifatnya eksploitatif. Tapi kata-kata eksploitatif ini nanti dulu, untung tadi nggak diperdebatkan. Bahkan anak-anak itu diuntungkan akibat fasilitas yang diberikan oleh Jarum Foundation, itu sehingga mereka mimpinya untuk menjadi seorang misalnya Alan Budi Kusumo, kemudian Lim Swee King, itu mungkin masih gitu, Pak. Ya, atau masih gitu ya, tentu saja itu bisa terpenuhi. Hanya saja tentu saja kami juga agak alat perdebatan tentang masalah entitas. Kami kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya Jarum itu selalu identik dengan rokok gitu. Tapi satu-satu disisir dulu. Saya tanya kepada Mbak Yuni kira-kira 2 hari yang lalu, Mbak Yuni, itu antara Jarum Foundation sama PT Jarum itu ada nggak copyright atau hakinya gitu? Kok ada? Itu something beda, terdaftar nggak di Kumham? Ada, ya udah. Itu kan induknya, yang satu itu mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang satu mengacu kepada undang-undang yang lain. Jadi nggak bisa diadu-adu seperti itu. Dan yang terakhir, tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga, kalau kegiatan audisi ini sudah ilegal, udah kemarin polisi itu gulung atau ngerebek, ini kan bukan kegiatan yang haram gitu lah. Dan poin-poin dari pertemuan tadi selain terus melanjutkan, berarti tidak akan ada masalah dengan penggunaan nama PB Jarum? Ya, kalau itu win-win solution ya. Terima kasih atas pertanyaan ini. Jadi kepada pihak Jarum Foundation itu diwajibkan pada saat kegiatan audisi itu tidak lagi ada nempel di jersey-nya itu yang terkait dengan Jarum. Oh, di jersey ya? Di audisinya itu audisi untuk badminton, berprestasi untuk anak-anak. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya Mas Sigit hadir, atau Lius Pongoh hadir, atau Lim Swee King hadir, emangnya mereka anak-anak mohon maaf buka kan? Jadi suka-suka aja menggunakan Jarum. Atau panitia hadir, panitia suka-suka saja menggunakan Jarum.
sebaliknya tadi ada permintaan dan kemarin sebetulnya sudah diminta oleh Pak Yopi. Mereka meminta agar KPAI mencabut surat yang pernah diedarkan tanggal 29 Juli. Di situ kan tertulis menghentikan untuk audisi dan tadi sudah sepakat. Jadi kesepakatan tadi tidak terlalu lama kok, hanya 1,5 jam. Dan kemudian intinya adalah udah win-win solution karena semua itu auranya satu, bahwa masalah pembibitan pembinaan di usia muda ini harus jalan. Karena kita jangan melihat Mas Sigit sekarang, jangan melihat Pongoh ataupun Lim Swee King ataupun Owi Butet sekarang, tapi lihatlah sekian puluh tahun yang lalu. Mereka itu produk-produk yang seperti dilakukan oleh anak-anak gitu. Oke, abis ini saya mau nanya ke Mas Sigit, segitu pentingnya PB Jarum dalam perkembangan prestasi bulu tangkis ya. Kita mau sedikit belajar sejarah, Mas. Kenapa sih semua orang sampai khawatir, sampai harus diurus sama kementerian loh, Mas? Harus sampai dimediasi. Seberapa besar pengaruh PB Jarum sama prestasi bulu tangkis di Indonesia? Abis ini saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Sigit ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita balik lagi di Generasi Mecin.